Oke, di video kali ini kita akan membahas di chapter kedua dari bagian buku data analitik. Poin-poin yang pertama itu terkait dengan summarizing kualitatif data. Ya, jadi kalau kualitatif data kan biasanya bentuknya kata-kata ya. Nah, tapi kualitatif kualitatif data itu bisa kita kasih simbol gitu atau bisa kita hitung misalkan ini sini ada kategori hujan gitu ya, rainy, sunny, terus oke, atau cloudy. Nah, dari ini kan sifatnya adalah kualitatif. Nah, ini kita tinggal hitung untuk misalkan untuk yang rain itu berapa gitu ya, untuk yang cloudy itu berapa, dan untuk yang sunny itu berapa. Nah, itu bisa kita lakukan analisis. Nah, di materi kali ini ada terkait dengan yang namanya frekuensi ya. Jadi frekuensi itu seberapa sering suatu data gitu ya, terutama data kualitatif ini muncul atau jumlahnya berapa. Di sini kalau kita lihat untuk cloudy itu ada satu, terus untuk rainy itu ada 20, untuk yang sunny itu ada 7. Oke. Nah, di kalau kita lihat di sini ada istilah yang namanya frekuensi. Ya, frekuensi itu totalnya ada berapa sih gitu secara total. Nanti juga akan ada istilah yang namanya relatif frekuensi ya. Ya, relatif frekuensi ini dari setiap kategori ini kita akan hitung. Ya, jadi nanti kalau relatif frekuensi jatuhnya adalah satu dibagi total dari frekuensi 28, 20 dibagi 28, 7 dibagi 28. Ini jatuhnya adalah seperti persentase. Kita hitung persentase. Nah, yang namanya relatif frekuensi, yang at the end adalah semuanya adalah pasti 100%. Tinggal ini nanti dibulatkan, pembulatan. Nah, oke. Nah, kalau kita untuk relatif frekuensi untuk apa sih? Ya, selain kita ngitung apa namanya, banyaknya atau distribusinya dalam tiap kategori itu berapa, kita juga bisa untuk kalau misalkan teman-teman mau bikin bar chart itu kan basicnya adalah 100% ya. Jadi lingkaran ini kan 360 derajat, ini pasti sama dengan kalau kita bagi persen ya 100% keseluruhan ini. Nah, jadi kalau kita bikin bar chart dengan relatif frekuensi, ini bisa ya. Nah, seperti ini. Oh sorry, pie chart. Kita mau bikin pie chart ini, kita menggunakan relatif frekuensi. Nah, untuk yang diagram chart juga sama konsepnya. Kita bisa pakai hmm, relatif frekuensi untuk menggambarkan secara visual diagram chart. Em, ada latihan, kita coba di latihan. Nah, di sini ada data. em, oke, mungkin coba kita lihat apakah di. Nah, tadi kan datanya itu dalam bentuk apa namanya kualitatif. Sekarang kalau misalkan dia bentuk kuantitatif, kuantitatif itu pasti bentuk range, bentuknya adalah keterangannya adalah kuant- apa kuantitatif atau yang bisa dihitung. Kalau kualitatif tadi sifatnya kayak ada nama-nama, cloudy, terus sunny dan sebagainya. Nah, kalau kuantitatif kita lihat nih 300 ini frekuensi atau distribusi harga rumah ya, data harga rumah dalam $1.000 satuannya. Kalau 300 sampai 400 itu ada 4,
Coba kita tahu. Ya, ini data distribusi rumah. Kalau kita lihat, ini apa ya sebentar. Mungkin peminatnya ya kayaknya. Jadi yang banyak pemilih untuk range rumah 300 sampai 400 itu dalam US 1000 US dollar itu ada empat orang misalkan di sini. Atau ada 4 unit yang terjual, kata-kata kayak gitu. Terus yang 400 sampai 500 itu ada 11 unit yang terjual, 500 600 dan sebagainya. Nah, ini nanti ada kata-kata up to. Up to itu sebenarnya 300 sampai dengan 399 karena 400 ini. Jadi kalau ada data nanti kita punya data misalkan 301, 307, 308, 300 satu lagi 308, 399 misalkan. Nah, ke 99 ini terus ada 400. Nah, 400 ini nggak masuk di sini. Nanti masuknya 400 itu di line kedua. Karena line ini sebenarnya sampai dengan 399. Kita ambil contoh. Nah, di sini ada eh, angka random. Kita hitung untuk angka yang 60 sampai 70 itu ada berapa banyak frekuensi atau nah, oke. 60 60 sampai 70. Berarti di range 60 sampai 70. Satu, terus ada dua. Jadi ini sama dengan dua seterusnya. Nah, kita lihat kalau 69 ada nggak 69 sini? 69 itu masuk ke mana? Nah, oke, kita coba cari yang 70 sampai 80. 70 berarti masuk 75, 73, 76, 79, 73, 74, 75. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, udah benar. Sekarang yang 80 sampai 90. Nah, ini sebenarnya sampai dengan 89. Ini sampai dengan 79. Ya, di sini kebetulan ada nggak angka 89? Kebetulan nggak ada. Jadi nanti kalau ada angka 89, nanti langsung itu masukkan. Kalau ada angka 80 dan 89, nah ini contohnya. Kita lihat yang di line 90 sampai 100. Sorry, 80 sampai 90. Itu kan berarti ada satu, dua, tiga, sorry, ada tanda kotak. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, 90 ini nggak masuk. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. 90 ini kenapa nggak masuk? Karena di up to 90 itu sebenarnya up to 89. Karena 90 ini udah masuk ke sini. Jadi 90 ini sudah masuk ke tingkat keempat. Ya. Nah, untuk konsep konsep relatif frekuensinya sama, tinggal ini kita total. Nah, berarti nanti ketemu, sorry, bukan ini. Ini kita total, ketemu 33 berarti nanti 29, 23, 33. Oke, kalau kita fokus ke relatif frekuensinya, berarti nanti ini adalah 2/33, terus 7/33, dan sebagainya.
Ya kalau kumulatif frekuensi kan ini tinggal kumulatifnya aja. Kumulatif dari setiap frekuensi. Kalau kumulatif relatif frekuensi ini dikumulatif dari relatif frekuensinya. Hanya kumulatifnya aja. Yang penting adalah nilai frekuensinya. Terus, hmm, oke kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Jadi nanti kalau ada up to sebenarnya ini 67 sampai 650 up to 674 perhitungannya. Karena 675 sudah masuk ke sini. Nih, 675. Oke, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya. Hmm, ini kalau misalkan eh nah yang tadi kita lanjut ya untuk relatif frekuensi konsepnya sama, tinggal dibagi dengan total dari frekuensi. Kalau kumulatif ini tinggal akumulasi ini. Ya 0,11 nambah 31, 0,31 tambah 39 tambah 14 dan at the end hasilnya harus sama dengan 1. Oke. Nah, ini kalau mau dibentuk dalam bentuk histogram ya atau kalau mau dibentuk dalam bentuk histogram. Hmm, ini tinggal kita tuliskan. Jadi step-stepnya kalau mau kita up to ini kan sebenarnya datanya data kualitatif ya, kualitatif. Bukan data kualitatif, maksudnya secara data ini memang kuantitatif, tapi ini masih ada tulisan-tulisannya, nggak angka bulat kan kalau kita bikin diagram ada X, ada Y, ini X-nya, ini Y-nya. Tapi X-nya ini bentuknya tulisan, nah ini tinggal di setting aja. Jadi settingnya kita lihat di hmm, oke sebentar. Oke ini nanti tinggal setting di axis-nya, dia tipe teks atau tipe tipe date dan sebagainya. Hmm, Numbernya ini mungkin dipilih general ya, karena kalau kita pilih number nanti dia munculnya beda. Ya. Ini tinggal dicari aja step untuk bikin histogram. Oke, nah terus
Kalau untuk yang poligon, kalau data yang polyglot gitu ya, ini kita harus menentukan midpointnya dulu. Jadi kayak gini nih. Nah, em, ya misalkan kita diminta untuk bikin data polyglot dari ini, dari soal yang ini. Tapos, nah, kita diminta untuk bikin yang polyglot. Caranya, stepnya adalah kita tulis dulu lower end dan upper end. Nah, dari sini tentukan midpoint. Midpoint itu dapatnya dari mana? Em, ini kita abaikan dulu yang 55. Kita mulai dari sini. Kan tadi 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 60 dan 70 itu nilai tengahnya adalah 60 tambah 70 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya atau eh, midpointnya itu ada di 65. Nah, terus ke, ke sananya sama, tinggal tentukan midpoint. Nah, kita tinggal ada lower end dan upper end. Ini tinggal konsisten aja karena kan selisihnya di sini 10 ya. 10 10 10 10 berarti titik paling titik awalnya itu selisih 10 ya. Nah, nanti tinggal digambarkan. Oke. Ya ini kayak biasa bikin grafik ya, grafik frekuensi polygon. Ya, terus oh ya, tadi juga sebenarnya frekuensi ini tuh untuk apa sih? Jadi kalau misalkan kita pengen tahu, ini kan contoh kasusnya adalah temperatur ya, temperatur dalam bentuk Fahrenheit di 33 negara gitu, di 33 kota di Eropa. Nah, di sini misalkan ditanyakan negara kota dengan temperatur kurang dari 80 itu, nah kurang dari 80 itu kan kurang dari 80 itu kan ini daerah ini 60, 70, 70, 80 berarti ada 9 kota. Dapatnya dari mana 9 kota? Dari frekuensi dua kota yang 60 sampai 70 ditambah frekuensi 70 sampai 80 yang di ada 7 kota. Dan sebaiknya dan sebaliknya gitu ya. Misalnya ditanya lebih mana sih temperatur yang lebih dari 90 itu ada 10 kota. Sorry. Oh, kurang dari 90. Kurang dari 90 ya kita tinggal total aja. Oh, di sini kan ditanya persen. Persen itu, nah, inilah gunanya relatif frekuensi untuk kalau misalkan ditanya percentage, kita sudah tahu. Jadi, persentase kota yang mempunyai temperatur paling sedikit 80 derajat. Paling sedikit 80, tapi intinya 80 sampai 90 ya di sini. Tapi kurang dari semangat. Dia ini 42 derajat. 42%. Nah, kalau eh, yang kurang dari 90 itu persentasenya ada di 70%. Jadi persentase kota yang punya lebih dari 90 di sini. Kurang dari 90 sorry. Less than kurang dari 90. Berarti kita tinggal total aja persentasenya. Nah, di sini ada 0,70. Untuk materi. Oke. Nah, di sini ada namanya steam and lift diagram ya. Ya, mungkin teorinya nanti bisa dibaca. Jadi secara konsep dia kayak kita ngitung. Nah, ngitung ini kan
kita disajikan banyak data, nama dan usia ya, gitu ya. Jadi student leave ini dia, nah contohnya gini, ya, kita pakai dulu angka depannya, kita urutin, kita tulis 1 sampai 9. Nah, satu ini nggak ada pasangannya karena nggak ada satu sekian. Ini datanya dimulai dari 30 di sini, 36. Berarti kita tulis 36. Tiga, ada dua bagian, bagian pertama, bagian kedua. Jadi 3, 6. Terus 4 nggak ada. Nah, 5 nih yang banyak. 5 itu ada berapa? Ada 52. Ya, ya jadi 3, 6. 6 ini dapat dari sini. 6. Ambil angka keduanya. Nanti kalau ada 37, kita tulis 7. Tuh. Kalau ada 38, kita tulis 8. Kalau ada 6-nya ada dua kali, kita tulis 6. Dua kali. Nah, kalau kita lihat di 5, 5 itu ada 52, 52, terus kita dari ambil yang paling kecil dulu. Terus ada 52 lagi, ada dua, terus ada 54, terus enggak 54, ada 54 lagi, terus ada 55, ya ada kayak ada 55, ada, ya ada 9. Nah, itu. Untuk 6 kita lihat 6 itu ada 6 berapa aja? Ada 61 misalkan. Terus ada 61-nya ada berapa kali? Oh, ada 60 dulu. Ada 60, ada 61, ada 62. Jadi kalau ada dua kali, nih, ada dua kali gitu. Ada dua kali, enam duanya kita tulis dua. Jadi ini nanti sebenarnya kalau kita balik, ini kalau kita balik, ini akan membentuk, nah ini akan membentuk kurva gini. Set, set, gitu. Ini gambarnya gini. Jadi ini kalau kita balik, ini akan membentuk, nah inilah yang namanya stand lift gitu. Kayak gitu ya. Ini kan dia di tengahnya nol. Jadi, nah, jadi dia membentuk diagram. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya di chapter 3.